Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Ahmad Arwianto dalam segmen Kulkas Resik, kuliah ringkas, merdu dan asyik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Sebuah mukadimah yang sering dibaca atau diucapkan oleh penceramah dalam suatu kegiatan apapun, yaitu ajakan untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa nikmat iman dan Islam. Karena memang itulah nikmat tertinggi, sebuah nikmat yang menjadi kunci kita hidup bahagia di dunia dan akan kita bawa menjadi kunci kebahagiaan di akhirat nanti. Karena tidak semua orang akan mendapatkan nikmat berupa iman dan Islam, sebagaimana dalam sebuah lantunan lagu berikut ini. Sebuah lagu sebagai ungkapan dari Rasulullah Muhammad SAW. Tuba liman ro'ani. Tuba, beruntunglah, liman ro'ani, bagi orang-orang yang melihatku. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang melihat Rasulullah. Siapakah mereka? Yang pertama jelas orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah dulu. Di zaman Rasulullah bisa melihat Rasul, melihat wajah Rasul dan kehidupan Rasul. Bahagialah mereka. Tapi masih ada kelanjutannya. Tuba liman ro'ani wa amma nabi. Bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Itu yang nikmat. Karena zaman Rasul tidak semua orang yang melihat Rasul itu beriman. Jadi yang dikatakan sahabat Rasul itu yang melihat Rasul, hidup di zaman Rasul dan beriman kepada Rasul. Karena ada yang tidak beriman, bahkan yang memusuhi Rasul. Nah, itu bukan sahabat. Mereka melihat tapi tidak diberikan kenikmatan untuk beriman kepada Rasulullah. Ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, Abu Lahab dan abu-abu lainnya. Nah, mereka yang memusuhi Rasulullah bukan termasuk sahabat. Diberikan kesempatan melihat Rasul tetapi tidak berikan keimanan kepada Rasul. Masih lanjutan lagunya. Tuba liman ro'ani wa amma nabi. Summa tuba, kemudian beruntung. Summa tuba, kemudian beruntung. Summa tuba, kemudian beruntung. Diulang 3 kali. Berarti amat sangat lebih beruntung. Siapa mereka? Summa tuba, summa tuba, summa tuba, liman lam yaroni wa amma nabi, yaitu bagi orang-orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah melihat Rasul secara langsung tapi beriman kepada Rasul. Siapa mereka? Semoga kita tercatat di dalamnya. Kita terbentang jarak dan waktu yang jauh dengan Rasulullah Muhammad SAW. Rasul hidup di tanah Arab, Mekah Medina. Kita orang Indonesia, terbentang jarak puluhan ribu kilometer. Jelas dengan jarak yang jauh, maka sosial kemasyarakatannya, budaya kita, orang Nusantara, orang Indonesia pasti berbeda dengan budaya dan tradisi orang di tanah Arab. Kemudian kita juga terbentang oleh waktu yang sangat jauh. Kita hidup di zaman ini tahun 2023. Rasul di abad sekian, terbentang jarak yang jauh, berabad-abad lamanya kita dengan Rasul. Dengan kata lain,
keadaan kehidupan pasti berbeda. Peralatan yang ada berbeda, cara hidup berbeda, teknologinya berbeda. Dengan semua perbedaan itu, bentangan jarak yang jauh, waktu yang panjang, tapi kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah beriman kepada Rasulullah. Buktinya apa? Kita masih diberikan kenikmatan untuk menjalankan syariat agama Islam sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita masih sholat menghadap kiblat, masih subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat. Kita puasa masih di bulan Ramadan, hajinya masih ke Mekah, tidak ke tempat lain, dan masih hal-hal yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa sebuah kenikmatan besar dari Allah. Kita diberikan kesempatan, walaupun tidak melihat Rasulullah, terbentang jarak dan waktu, tapi kita diberikan kenikmatan yaitu iman dan Islam. Semoga itu akan mengantarkan kita dalam kenikmatan akhirat nanti. Walaupun di dunia kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, semoga di akhirat nanti kita tetap berada di barisan kaum Rasulullah dan dapatkan syafaat dari Rasulullah dan dapat melihat wajah Rasulullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi dalam segmen Kulkas Resik, kuliah ringkas merdu dan asik di channel Ahmad Arwianto video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.